Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham fundamental yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini karena masih ada net buy. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita melihat adanya beberapa efek ketika Bank Indonesia menurunkan BI rate-nya kemarin. Hari ini harga surat utang negara mengalami kenaikan, IHSG menghijau, tapi rupiah sempat jatuh guys ya. Meskipun hari ini rupiah ada sedikit penguatan 0,13% di level 16.391 rupiah per USD-nya, tapi kita lihat hari ini rupiah kita sempat mengalami tekanan dan juga naik alias melemah ke level 16.410 rupiah per sahamnya. Dan memang penurunan BI rate ya oleh Bank Indonesia ini menuai pro dan juga kontra, dan ini juga akan berimbas terhadap pelemahan rupiah. Tapi memang hal ini bisa diintervensi langsung ya guys ya oleh Bank Indonesia. Jadi kita lihat ke depannya apakah IHSG masih akan terus menghijau. Ya, karena hari ini IHSG kita juga ada kenaikan ya 0,39% didorong oleh saham properti dan juga saham perbankan. Efek dari diturunkannya BI rate oleh Bank Indonesia kemarin. IHSG hari ini kita lihat ya ada kenaikan 0,39%, close di 7.107, dan kita lihat hari ini juga masih ada net buy asing. Yang artinya hari ini inflow asing terhadap IHSG adalah positif dengan net buy di market reguler sebesar 466 miliar, sedangkan untuk all market 430 miliaran. Jadi saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini ternyata adalah saham BBRI ya guys ya. Di mana BBRI hari ini sempat melonjak naik ya guys ya ke area high di 4.240 rupiah per saham dan ditandai dengan adanya big accumulation. Nah, di sini kita lihat ya guys ya, akumulasi yang cukup tinggi ini ternyata lagi-lagi dari ZP. Kemarin ZP menjadi top buyer, hari ini pun ya ternyata ZP lanjut akumulasi. Akumulasi yang paling besar ya dari top buyernya adalah ZP dan juga YU, yaitu masing-masing 104 dan 106 miliar. Lalu disusul oleh AK 85,6 miliar, KZ 70 miliar, dan RX 56,5 miliar. Tapi yang paling menarik ya dari money flow BBRI pada hari ini, ternyata BBRI ini banyak dijual oleh investor retail. Ada CC, XL, YP, PD, NI ya guys ya, dan kita lihat juga ada GR dan juga SQ. Nah, jika kita coba rubah ya ke domestik ya, maka teman-teman bisa lihat ya di sini investor domestik ini banyak sekali melakukan penjualan alias big distribution terhadap saham BBRI. Itu dari investor retail paling banyak ada XL, PD, YPNI, CC, GR, dan juga SQ ya guys ya. Teman-teman silahkan klik saja sendiri. Ini akan nanti muncul ya nama sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail seperti itu. Nah, jadi ketika retail banyak jualan, otomatis ini akan menjadi sangat positif dan investor asing kita harapkan juga akan terus melakukan akumulasi, dan setiap harga BBRI naik tentu saja akan ada investor retail yang jualan. Ini sudah sering saya katakan ke teman-teman ya. Kalau misalkan kemarin BBRI turun karena investor retailnya banyak akumulasi gitu ya, retail masuk, harga turun ya, menurut yang katanya fundamental is dead itu seperti itu. Tapi memang kenyataannya seperti itu guys ya, tapi ya fundamental saya rasa tidak benar-benar padam. Jadi ini sebenarnya momentum yang sangat baik ya, dimana kita bisa beli saham bagus di harga murah. Itu artinya kita dikasih peluang yang sangat oke. Kita dikasih peluang emas nih untuk akumulasi saham bagus di harga murah ya. Dan kalau misal kita cek ya guys ya, untuk saham BBRI ketika dia mengalami kenaikan, tentu saja akan ada investor retail yang jualan. Dan ini sudah sering kayak saya katakan ke teman-teman. Meskipun kemarin banyak retail yang beli, tapi ketika harga naik, retail akan jualan. Kenapa? Karena tidak semua investor retail itu seorang investor. Banyak juga spekulator, banyak juga mereka yang memang bottom fishing, mereka beli di harga bawah dan ketika naik mereka memilih untuk jualan. Tidak semua orang itu investor jangka panjang di BBRI dan tidak semua orang memilih untuk dividend investing di BBRI. Jadi teman-teman yang masih teguh pendirian untuk hold BBRI ya, meskipun sedang floating loss, meskipun sedang minus ya di portonya, kuatkan mental teman-teman karena BBRI memiliki fundamental yang baik ya guys, dan secara operasional juga tidak ada masalah. Kalau misalkan kalian mau membandingkan ya situasi BBRI saat ini di mana operasionalnya masih berfungsi penuh dengan ketika pandemi COVID-19, teman-teman bisa bayangkan ya, pandemi COVID itu lebih parah guys ya, lebih parah kondisinya dibandingkan dengan saat ini. Saat ini orang-orang masih bebas bekerja, orang-orang masih bebas keluar, tidak ada pembatasan, tidak ada lockdown dan segala macamnya.
Per hari ini ketika BBRI turun, ya saya anggap ini sebagai peluang yang sangat bagus guys ya. Bahkan kita lihat banyak sekali para analis ya yang menyarankan buy untuk saham BBRI karena banyaknya sentimen positif untuk saham BBRI. Sebenarnya saya menilai saham perbankan itu simpel seperti ini guys. Ketika ekonomi sedang turun, ya daya beli masyarakat sedang turun, otomatis jalan tercepat ya untuk memulihkan ekonomi itu adalah dengan memberikan insentif, dan insentif ini diharapkan bisa ya membuat ekonomi semakin bertumbuh. Nah, yang akan menyalurkan insentif dan akan diperbaiki lebih dulu itu adalah perbankannya gitu guys ya, dan akan disalurkan lewat perbankan, dan ini juga akan membuat saham-saham perbankan itu bisa rebound lagi. Jadi ketika teman-teman floating loss di BBRI ya saya rasa tidak usah terlalu khawatir ya guys ya, dan tetap hold, terutama ini menjelang pembagian dividen final. Semoga nanti setelah pembagian dividen final harga sahamnya bisa kembali rebound dan bahkan mencapai level all time high barunya. Jadi untuk saham BBRI ya kita lihat sih masih sangat positif ya, karena investor retailnya jualan tapi investor asingnya melakukan akumulasi. Nah, kalau misalnya kita lihat guys ya untuk saham BBRI, nah kita langsung aja cek ya di sini. BBRI kemarin net buy 429 miliar, hari ini net buy 364 miliar dari asing. Dan tentunya ini adalah akumulasi yang saya rasa memang cukup besar. Meskipun besok hari Jumat ya dan ada potensi turun, teman-teman tidak usah terlalu khawatir ya, karena kita tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, bukan untuk spekulatif, karena saham BBRI ini memiliki fundamental yang bagus ya guys ya, dan juga laba bersih yang besar, sehingga pembagian dividen kita harapkan juga akan lebih besar lagi di dividen final 2025 ini. Oke guys, jadi selanjutnya adalah saham Bank Mandiri. Nah, BMRI juga menjadi salah satu saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini. Dan kita lihat ya, ada kenaikan 2,17%, meskipun hari ini sempat naik sangat tinggi ke area high di 6.200-an. Hari ini close di Rp5.875 per saham. Kalau misalnya teman-teman lihat di broker summary ya, memang ada sedikit distribusi ya guys ya, terutama dari CC dan juga AK. Tapi mayoritas investor asing terpantau akumulasi. Ada RX, BKK, ZZP, YU, GWDR, dan juga AI. Nah, jika kita lihat untuk Bank Mandiri ya, atau BMRI, ini kita cek ya, hari ini terpantau ada net buy yang tidak jauh berbeda ya dengan akumulasi asing di hari kemarin. Kemarin net buy-nya 157 miliar, hari ini 154 miliar. Jadi cukup besar untuk akumulasi asing untuk Bank Mandiri. Dan hari ini kita lihat ya guys ya, sangat possible untuk Bank Mandiri bisa naik di atas 6 ribuan. Karena hari ini mencapai area high di 6.200-an. Ingat guys, belinya saat turun ya, bukan saat naik. Jadi ketika naik ke 6.200, teman-teman jangan FOMO. Tapi ketika turun ke 5.800 dan terlihat ya adanya swing low, nah di sanalah teman-teman beli gitu ya. Oke, jadi kalau misal kita cek ya, beberapa investor retail terpantau melakukan penjualan hari ini, terutama ada SQ, YPOD, dan juga XL. Jadi kembali lagi retailnya jualan, asingnya masuk, semoga investor asing terus akumulasi, dan pastinya orang-orang yang lemah mental ya dan mereka tergiur untuk take profit ya, silahkan saja, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi untuk teman-teman yang mau invest jangka panjang ya dan menerima cuan double nih dari dividen plus capital gain, kita harus kuat dan menahan saham-saham big banks ini sebelum nanti dia mengalami kenaikan lagi, dan kita berharap ya kembali all time high. Saham ketiga yang paling banyak diakumulasi asing ya, terutama untuk saham-saham fundamental, adalah UNTR atau United Tractors. Hari ini naik 1,85%, close di Rp26.175 per sahamnya. Kita lihat hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari ZPIF, lalu ada XCAK, dan juga TP. Nah, kalau misal kita lihat memang ada beberapa investor retail yang akumulasi ya, tapi beberapa juga ada yang distribusi, seperti XL dan juga PD, lalu ada NI dan juga OD. Nah, untuk UNTR kita langsung saja cek ya, biar lebih jelas lagi guys, ya sudah berapa hari sih akumulasinya dan berapa besar sih jika kita bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Ya, agar teman-teman juga bisa melihat guys ya, secara jelas ya, akumulasi asing itu sudah seberapa besar sih masuk di saham yang sedang kita bahas. Untuk UNTR kemarin itu ada akumulasi 11,2 miliar, hari ini akumulasinya lebih tinggi, yaitu 29,1 miliar guys ya. Tapi untuk saham lain selain saham big banks,
Saya menyarankan ke teman-teman kalau misalkan memang sudah hold sejak lama, ya silahkan lanjut hold, tapi buat yang baru mau masuk ya guys ya, nanti teman-teman tunggu ya rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan keluar di awal tahun ini, ya sekitar bulan Januari, Februari, Maret lah ya. Jadi untuk saham UNTR, kalau misalkan teman-teman yakin dengan fundamental sahamnya, ya silahkan, monggo ya, tapi tetap do your own research dan disclaimer on. Tapi untuk saya pribadi, ya karena memang hari ini juga kenaikannya cukup menarik ya, kita sebenarnya memilih untuk wait and see karena ada beberapa pemberitaan negatif di mana penjualan alat berat Komatsu ya itu kita lihat mengalami penurunan gitu ya. Jadi kita cukup penasaran nih dengan laporan keuangannya. Apakah nanti net income-nya ada kenaikan dan berpotensi membagikan dividen yang lebih besar atau tidak? Ya, nanti kita akan lihat dan kita akan review setelah laporan keuangan di Q4 2024-nya keluar ya di awal tahun ini. Selanjutnya yang kita lihat positif adalah Adro guys ya, meskipun hari ini Adaro Energy naik tipis hanya 0,4% saja, close di Rp2.410 per saham ya. Tapi kita cek ada sedikit akumulasi terutama dari beberapa investor asing. Ada AF, AK, BKTP, MG, ZP dan juga YU. Kita cek ya untuk saham Adro. Nah, kenapa sih Adro ini kok sekarang ya ada akumulasi 16,6 miliar, lalu di tanggal 14 Januari juga ada akumulasi ya 14,5 dan tanggal 13-nya juga akumulasi 5,8 miliar. Kenapa kok saham Adro ini naiknya tidak signifikan gitu ya? Alasannya simpel ya, karena masih banyak investor retail yang nyangkut, masih banyak investor retail yang hold saham Adro dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada aksi korporasi ya guys ya di saham Adro ini. Berbeda dengan di saham-saham Pak PP ya, saham Prajogo Pangestu seperti Petrosi misalkan ya, PTRO itu kan terus mengalami kenaikan. Di mana ketika harganya sudah naik tinggi, investor retail itu takut akan beli di harga pucuk. Ya, tapi rencana dari market maker tentu saja berbeda. Semakin sedikit retailnya, maka akan semakin mudah harga sahamnya dinaikkan. Dan ketika ada aksi korporasi, itu pun akan menyebabkan banyak investor besar masuk ke saham tersebut. Jadi kita lihat untuk Adro memang kenaikannya tidak terlalu signifikan, jadi teman-teman harus bersabar ya, karena tentunya teman-teman masih mendapatkan dividen rutin dari saham Adro. Jadi hari ini meskipun retailnya ada yang jualan ya guys ya, tapi tetap asingnya yang mendominasi akumulasi. Selanjutnya adalah BBNI ya, di mana BBNI hari ini juga sempat naik ke area high di Rp4.600 per saham, tapi turun dan close di Rp4.500 per saham sehingga kenaikan hari ini naik 2% saja. Untuk BBNI ada akumulasi yang juga cukup besar ya, terutama dari investor asing. Ada AK sebagai top buyer masuk 60,9 miliar, lalu ada YU 44 miliar, HDLG juga akumulasi ya guys ya sekitar 3 miliaran. So untuk saham BBNI kita cek ya, hari ini untuk saham BBNI ternyata ada akumulasi 9,1 miliar, setelah kemarin juga ada akumulasi yang cukup besar 54,7 miliar. Dan semoga besok hari Jumat ya, kalau misalkan pun ada akumulasi lagi, kita berharap harga sahamnya akan lanjut naik. Tapi jika ternyata besok ada koreksi, maka kita akan buat ya koreksi di hari Jumat menjadi peluang untuk kita beli lagi di harga yang lebih murah dengan jumlah yang lebih besar. Karena ketika kita melihat adanya inflow asing ya guys ya, maka kita cukup optimis saham-saham perbankan besar di Indonesia ini bisa kembali naik dan lanjut uptrend. Yang terakhir kita akan bahas saham CBDK guys ya. Nah untuk CBDK ini teman-teman saya yakin hari ini banyak sekali yang jualan. Kenapa? Karena hari ini sempat turun. Ya sempat turun di harga opennya. Jadi hari ini open di 8.725 tapi area low-nya itu di 6.675. Ya jadi di sini guys ya 6.675. 6.700-an lah ya, sorry ya kalau misalkan ada sedikit ketidakcocokan ya, tapi tadi saya lihat itu di 6.700. Oke guys, jadi untuk CBDK hari ini kembali arah ya, auto reject atas ya meskipun sempat turun, tapi ternyata sesuai prediksi saya gitu guys ya. Prediksi saya untuk diri saya sendiri bahwa CBDK ini ya akan arah lagi. Ya meskipun hari ini sempat turun ya guys ya, tapi saya masih kuat untuk hold ya. Karena saya tahu ya bahwa CBDK ini memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Karena gini guys ya, kalau misal kita bandingkan gitu ya,
Saham dengan bisnis convention center yang terbesar untuk saat ini saya rasa adalah CBDK, karena memiliki kawasan di Peak 2 dan kalau misal teman-teman bermain gitu ya, atau coba kunjungi ya kawasan Peak 2 itu ya, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di Peak 2 itu ya rata-rata adalah orang-orang kaya yang, berada di sana atau yang tinggal di sana. Ya kecuali pekerja ya, pekerja kan beda ya, mereka keluar masuk, ya mungkin ada yang, transportasi dan lainnya, ya itu wajar gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di sana itu rata-rata adalah, orang-orang kaya gitu. Jadi, tidak heran bahwa, eee, Andri Hakim gitu ya, dia sempat bilang bahwa CBDK ini kemungkinan akan menjadi saham dengan dividen play, ya yang akan membagikan dividen kepada induk usahanya yakni PANI atau Peak 2. Nah, jadi sebenarnya kan dividen itu sangat erat kaitannya ya dengan pengendalinya. Kalau pengendalinya ingin meraup keuntungan dari anak usahanya dengan legal, itu harus melalui dividen. Dan tentunya orang-orang yang masih hold saham anak usaha dari sebuah entitas itu tentunya akan juga mendapatkan dividennya gitu guys ya. Nah, jadi untuk saham CBDK ini ya kita masih hold, tapi kalau misal teman-teman sudah take profit ya harus disyukuri seperti itu ya. Oke guys, jadi untuk CBDK ini kita lihat guys, hari ini closing di Rp8.725 per saham, sedangkan hari ini saham Ratu itu terkena suspend. Tapi apakah Ratu akan mirip ya seperti dengan DAS, karena DAS juga sempat suspend 2 hari dan masih bisa naik tinggi. Nah, kita kembali ke CBDK. CBDK ini, kita lihat ya, hari ini ada net buy asing 6,9 miliar, yang artinya investor asing ini sempat akumulasi di CBDK. Tapi untuk, average-nya coba kita lihat guys ya, untuk investor asing ya, untuk foreign, untuk asing average-nya di sekitar, tapi kita pengen lihat ya guys ya, listing tanggal 14 kalau nggak salah. Untuk hari ini di 7.300 ya, paling banyak di 7.600, di 8.000 juga ada. Jadi ini adalah average asing ya guys ya. Kita coba lihat sejak tanggal, 13 atau 14 ya, 13 guys ya. Ini 13 berarti apakah hari Jumat ya? Saya lupa guys, listingnya hari Jumat atau kapan. Kalau hari Jumat berarti dari tanggal 10 ya. Kita lihat foreign dari tanggal 10 ya sampai di 16, Januari. Untuk akumulasinya AZ, PD, dan BB sebagai top buyer ini di sekitar 7.600, 7.200, dan 7.300. Jadi kalau misal teman-teman hari ini ada tambah muatan ya dan average-nya masih di bawah asing, saya rasa masih aman untuk teman-teman lanjut hold ya. Oke guys, semoga besok ya saham-saham yang tadi sudah kita bahas dan paling banyak diakumulasi asing bisa lanjut diakumulasi kembali. Contohnya ada saham BBRI, lalu Bank Mandiri, lalu ada saham United Tractors, Adro, BBNI, dan juga saham CBDK. Nah, meskipun sebenarnya ada beberapa saham yang juga ya banyak diakumulasi asing pada hari ini. Contohnya seperti BBRI, Bank Mandiri, lalu di urutan ketiga itu ada brand. Ya meskipun brandnya ini tidak kita sebutkan ya guys ya ke teman-teman, karena untuk sebagian orang, brand ini adalah saham yang menarik, tapi untuk sebagian orang lainnya, brand ini adalah saham yang berbahaya. Yaitu tergantung sudut pandang kalian masing-masing ya. Lalu yang tadi sudah kita bahas ada UNTR, selanjutnya ada Cuan, INDF, DAS ya. DAS ternyata hari ini naik sangat tinggi 18%. Lalu ada Adro hari ini akumulasi juga ya meskipun kenaikannya tipis 0,4% saja. Lalu ada saham S Hardware, Film, lalu ada Wifi, ada SMRA, BBNI, BRMS, Tepia, Kija, CBDK, Unilever, dan juga ADMR. So, menurut teman-teman saham mana nih yang paling menarik? Boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.